Ini adalah laptop high performance kelas menengah dari MSI. Walaupun disebut kelas menengah, performa laptop ini super kencang karena prosesornya udah pakai AMD Ryzen 9 8000 series. GPU-nya pakai RTX 4070 laptop. RAM-nya langsung 16GB dual channel siap pakai, tapi masih bisa di-upgrade juga. SSD sudah 1 TB dan masih punya 1 slot lagi kalau butuh di-upgrade. Layarnya resolusinya langsung QHD 165Hz, udah 100% DCI P3, jadi cocok dipakai buat gaming maupun untuk content creation. Ini adalah MSI Katana A15 AI. Ya, MSI seri Katana memang identik dengan laptop gaming terjangkau yang minimalis dari MSI, dan laptop satu ini memang bisa dibilang terjangkau untuk spesifikasi yang ditawarkan. Harganya berapa? Tenang, nanti akan kita bahas, tapi kita mulai bahas dari spesifikasinya terlebih dahulu. Untuk prosesor dia pakai AMD Ryzen 9 8945HS, pabrikasinya TSMC 4 nanometer FinFET. Arsitekturnya udah langsung Zen 4. Total core-nya ada 8 dengan 16 thread. Maksimum boost clock-nya itu sampai dengan 5,2 GHz. Default TDP-nya 45 watt, jadi besar ya. Lalu kapasitas L3 cache-nya ada di 16 MB. NPU-nya pakai AMD Ryzen AI dengan performa up to 16 TOPS. Integrated graphics-nya AMD Radeon Graphics 780M. Arsitekturnya langsung RDNA 3. RAM yang terpasang adalah 16 GB DDR5 5600 langsung dual channel. Dia pakai 2 keping RAM SODIMM. Tapi tenang, kalau merasa kurang kita bisa upgrade dengan mengganti RAM yang sudah terpasang. Totalnya itu bisa nyampe 64 GB kalau dibutuhkan. Untuk storage yang terpasang adalah 1 TB SSD NVMe PCIe Gen 4 dan masih ada 1 slot SSD M.2 tambahan di sini. Untuk discrete grafisnya dia pakai Nvidia GeForce RTX 4070 laptop GPU. Kapasitas VRAM-nya ada di 8 GB GDDR6. Maksimum GPU-nya ada di 105 watt. Tentunya saat ini sudah support fitur ray tracing dan DLSS. Discrete GPU di laptop ini juga sudah memiliki fitur Max Switch ya jadinya, dan terdapat menu GPU Switch yang dapat digunakan untuk mode display graphics melalui software MSI Center dengan 2 opsi. Pertama adalah Discrete Graphics Mode. Mode ini akan mengaktifkan discrete GPU secara terus-menerus dan merupakan mode yang dianjurkan saat menjalankan program berat atau gaming yang membutuhkan kemampuan GPU tinggi. Lalu ada MS Hybrid Graphics Mode. Mode ini akan membuat laptop akan otomatis berganti dari IGP dan discrete GPU sesuai dengan aplikasi yang kita jalankan. Nah, saat menggunakan mode discrete graphics, fitur resizable bar akan aktif secara otomatis juga. Nah, untuk model Wi-Fi dia pakai MediaTek RZ616. Ini mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.2. Untuk baterai kapasitasnya ada di 53,5 Wh dan OS-nya pakai Windows 11 Home. Body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya polikarbonat, warnanya black atau hitam. Desainnya masih membawa desain khas dari laptop seri Katana. Tampilannya terasa polos dan minimalis dan tidak terlalu terlihat ada pernak-pernik gaming yang mencolok banget di laptop yang satu ini. Bahkan hingga logo MSI Dragon di bagian belakang laptop ini juga warnanya hitam polos. Hanya terlihat bagian-bagian logo yang menonjol aja. Nah, untuk dimensinya panjang 35,9 cm, lebar 25,9 cm dan ketebalan di 2,49 cm. Bobotnya laptopnya aja di 2,24 kg dengan charger 620 gram. Total bobotnya adalah 2,86 kg. Nah, untuk display dia pakai panel IPS level berukuran 15,6 inci, resolusinya QHD atau 2560x1440 pixel. Untuk aspek rasio yang ini 16:9. Refresh rate-nya 165 Hz, udah gaming banget yang satu ini. Menurut MSI, color gamutnya ada di 100% DCI P3. Nah, kalau dari pengujian kami, tingkat kecerahannya itu maksimum ada di 313 nits, lumayan terang. Lalu gamut coverage ada di 95,5% DCI P3 dan gamut volume di 100,2% DCI P3. Udah mirip lah ya dengan klaimnya MSI. Jadi layar ini bukan cuma cocok untuk gaming, tapi udah mantep banget untuk content creation juga. Permukaan layarnya menggunakan lapisan yang doff atau non-glare yang minim pantulan-pantulan cahaya. Jadi enak nih kalau mau dipakai kerja ya. Lalu untuk bingkai kanan kirinya juga tergolong tipis, sedangkan untuk bagian atas terlihat sedikit tebal karena seperti biasa ada kamera di situ. Nah, bicara soal kameranya, kamera satu ini masih resolusinya di 720p ya. Lalu untuk mikrofonnya ini terletak di samping kanan kiri kamera. Nah, untuk hasil pengujian kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, kali ini kita menguji webcam dari laptop MSI Katana A15 AI. Untuk kameranya sendiri memang resolusinya hanya 720p ya, jadi kualitasnya tidak sebagus kamera lain yang punya resolusi 1080p. Tapi kalau kalian gunakan di ruangan dengan pencahayaan yang cukup seperti sekarang ini,
Kualitas kameranya harusnya masih bisa cukup digunakan untuk keperluan meeting-meeting seperti biasanya. Dan menariknya lagi, karena prosesornya ini sudah menggunakan NPU, jadi kameranya itu sudah mendukung fitur-fitur Windows Studio Effects seperti yang pertama ada background blur, nah ini background-nya kita ngeblur, lalu ada automatic framing juga yang dia bisa ngikutin framing supaya kita tetap ada di center kameranya. Lalu untuk mikrofonnya sendiri, laptop yang satu ini memang kita tidak menemukan fitur noise cancelling ya, fitur menu noise cancelling gitu. Tapi laptop yang satu ini bisa ngefilter suara-suara noise dengan ya masih cukup oke lah untuk sebuah laptop gaming. Ini kipas laptopnya berputar dengan kecepatan 100% ya, jadi harusnya noise-nya kencang banget. Sebagai perbandingan, suara yang satu ini kita rekam menggunakan smartphone yang biasa kita gunakan di pinggir jalan. Suara kipasnya kencang banget kan? Tapi di laptopnya udah bisa dihilangkan walaupun suara saya jadi agak sedikit terdistorsi. Nah, untuk audio, laptop ini menggunakan konfigurasi 2 buah speaker stereo yang terletak di bagian bawah laptop dan berada di sisi kanan dan kiri mengarah ke bawah laptop. Terdapat software Nahi Mic yang dapat digunakan untuk mengubah profil suara dan equalizer. Untuk volume suara udah mencukupi, bukan yang super lantang tapi sudah memadai kalau kita pakai laptop yang satu ini ya. Lalu, kualitas suaranya terbilang relatif rapih ya, tapi separasi emang gak hebat-hebat banget. Bass dan treble juga belum yang luar biasa mendentum dan ngecering banget gitu ya. Tapi mid-nya udah lumayan oke di sini. Untuk konektor, di kiri ada satu DC-in, ada satu USB 3.2 Gen 1, dan ada satu USB 2.0. Lalu di kanan ada satu audio jack combo 3,5 mm, ada satu USB 3.2 Gen 1, dan ada satu USB 3.2 Gen 1 Type-C yang mendukung DisplayPort. Lalu ada satu HDMI 2.1 dan Ethernet port. Nah, untuk keyboard ini menggunakan tombol chiclet ya, dan layout khas MSI Katana. Bagian WASD terlihat agak transparan untuk menandakan area yang sering digunakan saat kita main game. Tombol anak panahnya juga punya desain gambar yang cukup unik ya, dengan gradasi di sini. Ini mirip seperti logo anak panah yang biasa ada di lantai game DDR ya. Nah, untuk tombol numpad masih tersedia di sini dengan tombol ukuran yang sedikit lebih kecil tapi masih nyaman saat digunakan. Tombol power terletak di pojok kanan atas, tapi ini bukan di area tombol delete. Ini adanya di pojokan numpad. Dan untuk Katana yang satu ini backlightnya baru ya, bukan satu zona warna lagi tapi sudah 4 zona warna RGB. Nah, pengaturan warna dan tingkat kecerahan dapat diubah melalui menu Mystic Light pada software MSI Center. Untuk touchpad ini memiliki ukuran yang cenderung mungil jika dibandingkan dengan laptopnya di 10,6 x 7,6 cm dengan posisi center to spacebar. Tentunya ini mendukung Windows Precision Driver. Untuk sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin yang aktif yang disebut Cooler Boost 5 with Share Pipe Design. Terdiri dari total 6 heat pipe dan 2 kipas. Intake udara dari bawah dengan exhaust ke arah belakang dan samping kiri. Kita masuk ke aspek performanya. Seperti biasa, kita bisa ubah mode performa laptop ini melalui software MSI Center. Opsinya adalah AI Engine, Extreme Performance, Balance, Silent. Untuk kecepatan kipas dapat kita atur saat menggunakan mode Extreme Performance dengan 2 opsi, yaitu Auto dan Cooler Boost. Sekarang kita lihat dulu konsistensi performanya pakai Cinebench R23 ya untuk stabilitas. Untuk skor maksimal yang bisa diperoleh di mode Extreme Performance itu bisa mencapai 17.018 poin. Untuk mode Balance bisa mencapai 16.610 poin. Sementara skor yang bisa dipertahankan di mode Extreme Performance ada di 16.800-an poin. Lalu di mode Balance ada di 16.400-an poin. Nah, untuk suhu kerjanya pakai Cinebench R23 stabilitas selama setengah jam, suhu CPU dari kisaran 69 sampai 73 derajat Celcius. Oke, lanjut aja, kita langsung tes pakai Blender 4.1.2, langsung barbershop test ya, yang berat aja. CPU render selesai dalam waktu 26 menit 15 detik, tapi kalau kita pakai GPU render ini selesai dalam waktu 2 menit 30 detik saja. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan GPU render, CPU dari kisaran 60 sampai 70 derajat Celcius dan sempat sekali spike di akhir ke 80 derajat Celcius saja. Sementara untuk GPU-nya ada di bawah 50 derajat Celcius. Jadi aman lah, adem ini. Lanjut ke Adobe Premiere Pro 2025. Kita pakai video 2 menit 7 detik yang biasa kita gunakan. Untuk 4K 60 video exporting, pakai software Only selesai dalam waktu 8 menit 9 detik. Tapi kalau kita pakai CUDA, ini cuma butuh waktu 1 menit 46 detik. Kencang banget. Lalu untuk 1080p 60 fps video exporting, software Only sudah 1 menit 21 detik. Udah kencang. Kalau kita pakai CUDA, waduh, hanya 30 detik saja. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export dengan CUDA ya, suhu CPU berada di bawah 80 derajat Celcius, sementara GPU ada di bawah 60 derajat Celcius. Lagi-lagi sangat terjaga suhunya. Oke, kita lanjut ke DaVinci Resolve 19.1 nih ya. Ini software video editing kelas profesional versi gratis. Kita masih pakai video yang sama, 2 menit 7 detik durasinya. Untuk 4K 60 video export butuh waktu 2 menit 49 detik saja. Lalu 1080p 60 fps video export butuh hanya 40
detik. Lagi-lagi kenceng. Untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, suhu CPU terlihat ada di kisaran 70-85 derajat Celcius, sementara GPU lagi-lagi di bawah 60 derajat Celcius. Masih sangat terjaga. Nah, untuk 3D Mark Graphics Score, Firestrike kita dapat 32.696 poin. Untuk Time Spy kita dapat 9.996 poin. Nah, untuk suhu kerja, GPU itu berada di bawah 80 derajat Celcius. Lagi-lagi ini aman sekali. Nah, sekarang kalau untuk gaming bagaimana? Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, di game yang terakhir, Assassin's Creed Mirage selama setengah jam, kalau dimainkan kita lihat bahwa suhu CPU ada di kisaran 67-71 derajat Celcius saja. Sementara untuk GPU, ini juga cuma 63-65 derajat Celcius. Adem-adem aja. Nah, untuk suhu permukaan, area permukaan terpanas di keyboard itu ada di bagian tengah. Ini bisa mencapai 49 derajat Celcius. Untuk titik terpanas ada di dekat huruf Y. Untuk area kiri keyboard ada di kisaran 35-40 derajat Celcius. Dan area kanan keyboard suhunya itu ada di bawah 37 derajat Celcius. Suhu di area palm rest ini sih rendah ya, di bawah 30 derajat Celcius bahkan. Oke, lanjut untuk storage test. Kita uji SSD-nya. Kecepatan bacanya ada di 4950 MB per second dan tulis di 3294 MB per second. Bukan kecepatan SSD paling kencang yang pernah kita lihat untuk sebuah laptop gaming, tapi ini udah kencang sih sebetulnya. Udah dekat-dekat 5000, udah lumayan kencang. Sekarang mari kita lihat untuk daya tahan baterainya. Kita pakai mode performa di balance, brightness 150 nits dan volume di 25%. Untuk local video playback 1080p ini hasilnya baterai habis setelah 4 jam. Nah, ini hasilnya memang terasa kurang memuaskan ya, tapi mengingat ini adalah sebuah laptop gaming yang punya performa super kencang, ya ini masih bisa dimaklumi. Nah, untuk charging, 30 menit pertama terisi di 32%. Setelah 1,5 jam, baterai sudah terisi 93%. Sayangnya, untuk mengisi dari kosong sampai penuh 100% itu butuh waktu 3 jam. Ini durasi yang tergolong lama untuk sebuah laptop gaming ya. Harapan kami ya charging itu 2 jam sampai 2 jam setengah itu udah penuh lah. Tapi bisa dilihat sebetulnya 1,5 jam pertama dia udah nyampe 93%. Jadi sebetulnya dia cepat di awal dan melambat di ujung akhirnya. Oke, untuk harganya, laptop ini dijual di kisaran harga 24.499.000 dan ini sudah termasuk Microsoft Office Home and Student 2021 dan MSI Essential Backpack. Lalu ada garansi 2 tahun lengkap dengan Accidental Damage Protection di tahun pertama. Iya, lain ini akan mengcover kejadian seperti jatuh nggak sengaja ketumpahan cairan, korsleting karena voltase listrik yang nggak stabil, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM bawaannya itu baru 16 GB. Harapan kami sih sebetulnya kalau laptop udah di atas 20 juta, itu RAM-nya udah lebih dari 16 GB lah ya. Walaupun demikian, ini udah langsung datang dengan konfigurasi dual channel. Jadi udah kencang juga sih sebetulnya. Dan ini bisa di-upgrade kan. Kemudian, suhu permukaan laptopnya terlihat bisa agak tinggi. Walaupun suhu kerjanya sebetulnya aman banget sebetulnya. Lalu untuk performa baterai dan durasi chargingnya, ini masih di bawah harapan kami. Dan kameranya juga masih 720p. Dari sisi menariknya, performanya ini super kencang. Mau dipakai buat apa aja udah bisa. Prosesornya udah pakai Ryzen 9 8945HS yang punya 8 core 16 thread. Jadi nyaman ini buat multitasking, buat kerja, gaming, atau gaming sambil streaming. Bisa semuanya. Apalagi disk GPU-nya pakai RTX 4070 yang kencang banget dan TGP-nya di 105 watt. Gaming AAA rata kanan, nggak ada masalah di sini. Editing video 4K 60 ya, desain 3D atau CAD, wah lancar lah pakai yang satu ini. Suhu kerja CPU dan GPU juga tergolong aman saat dipakai untuk gaming maupun content creation. Layarnya juga punya resolusi yang tinggi di QHD 100% DCI P3, jadi cocok buat content creation kelas profesional bahkan. Refresh rate-nya juga di 165Hz, jadi nyaman banget kalau mau buat gaming. SSD-nya udah langsung lega di 1 TB dan masih bisa di-upgrade tanpa ganti SSD bawaannya.
Wi-Fi-nya udah 6E, jadi lumayan future proof ya. Garansinya 2 tahun lengkap dengan ADP di tahun pertama. Ya, MSI sekarang punya ADP ya. Nah, jadi pertanyaan, laptop ini cocoknya buat siapa? Pertama, jelas buat yang mencari sebuah laptop high performance, nyari CPU dan GPU-nya udah kelas atas, tapi harganya masih mau yang relatif terjangkau. Ini bisa jadi pilihan yang pas banget. Butuh laptop buat gaming yang kenceng, ini cocok banget. Atau buat content creator yang butuh buat ngedit foto, video ya, ngedesain 3D atau CAD, cocok banget yang satu nih. Buat programmer dan kegiatan AI juga bisa banget ya, performanya udah kenceng. Pastikan aja bahwa software yang digunakan memang kompatibel atau cocok dengan hardware yang ada di laptop ini. Ya, pada akhirnya MSI Katana A15 AI ini bisa jadi salah satu pilihan yang layak dipertimbangkan kalau yang dibutuhkan adalah sebuah laptop high performance dengan harga yang relatif terjangkau dan desainnya minimalis. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.